Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita bersama, yaitu di channel Agis Kesmawan. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan nama saya Agis Kesmawan. Saya merupakan salah satu pengajar di SMA Negeri di Sukabumi. Salam kenal buat semuanya. Di channel ini saya akan membahas seperti biasa tentang materi-materi matematika atau hal yang berkaitan dengan matematika. Dan di pertemuan hari ini kita akan belajar bersama tentang determinan matriks. Masih di satu rangkaian di bab matriks. Dan ini merupakan salah satu sub materi yang cukup menarik untuk kita bahas dan pelajari bersama. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan berdoa, semoga menjadi jalan dimudahkannya kita dalam memahami matematika. Mari berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita langsung ke materi hari ini, yaitu tentang determinan matriks. Determinan matriks yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu ordonya 2x2. Untuk ordo 3x3 atau ordo ke N, kita akan bahas di video-video selanjutnya di depan ya. Mari kita fokus dulu ke determinan matriks ordo 2x2. Oke, sebelum kita bahas determinan, tentunya kalian sudah memahami tentang bentuk matriks dan pasti kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan matriks ordo 2. Coba sekarang sebelum saya memberikan sebuah contoh matriks ordo 2x2, silakan kalian buat seperti biasa matriks ukurannya 2x2. Untuk elemennya bebas, boleh angkanya berapapun. Coba dalam waktu 3 detik silahkan kalian selesaikan buat matriks ordo 2x2. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Kalian pasti sudah membuat matriksnya. Saya pun akan membuat matriksnya di sini. Misalkan karena nama saya Agis, saya tulis matriksnya matriks A. Ordonya seperti biasa kita tulis di bawah atau subscript 2x2. Baru kita tulis sama dengan kita buat elemennya 9, 10, 1, 2. Misalkan saya punya matriks A, ordonya 2x2, elemennya 9, 10, 1, 2. Apakah betul ini matriks ordo 2x2? Kita cek saja. Ketika ordo 2x2 itu, sekalian kita mereview, berarti memiliki 2 baris dan 2 kolom. Kita ketahui bahwa baris itu yang ke samping. Di sini kita lihat ada 1 baris, kemudian 2 baris. Kolomnya yang ke belakang 1, 2. Berarti betul ya, matriks ini ordonya 2x2. Kalian sudah membuat hal yang sama? Sudah betul? Oke, semoga sudah betul. Hal yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui yaitu tentang simbol dari determinan suatu matriks. Simbolnya itu bisa kita tuliskan dengan det A, atau bisa kita tuliskan A yang diapit oleh 2 segmen garis. Garis lurus ya, seperti ini. Ini merupakan simbol untuk determinan. Determinan. Setelah kalian mengetahui simbol dari determinan, yang perlu kalian ketahui lagi yaitu tentang diagonal utama dari suatu matriks. Kalau misalkan di matriks ordo 2x2, diagonal utamanya yaitu yang ini. Ini diagonal utama. Kalau misalkan di matriks ordo 3x3, diagonal utamanya kalian perlu ketahui yang ini. Yang bernilai ini ya, ini diagonal utama. Setelah kalian mengetahui diagonal utama dan simbol dari determinan,
kita masuk ke bagaimana caranya menyelesaikan determinan atau mengetahui determinan dari suatu matriks. Kita tuliskan ini adalah determinan A, maka determinan A itu diagonal utama kita kurangkan dengan diagonal yang satunya lagi. Berarti kalau misalkan determinan A, maka 9 dikali 2 dikurang dengan 10 dikali 1. Hasilnya berapa, Pak? 9 kali 2 itu 18, 10 kali 1 yaitu 10. 18 kurangi 10 hasilnya 8. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa nilai dari determinan A yaitu 8. Untuk formula determinan dapat kita perumum sebetulnya. Misalkan Bapak punya matriks B nih, matriks B ordonya 2 kali 2. Kita ganti atau perumum angka-angka di matriks A ini menjadi sebuah simbol, misalkan A, B, C, dan D. Kita ganti ke huruf, dan huruf ini bisa kalian ubah-ubah dengan bilangan bebas, 1, 2, 3, dan seterusnya. Cuman Bapak di sini akan mengumumkan bilangan tersebut dengan huruf-huruf ini. Maka kita ketahui untuk formula determinannya yaitu A dikali D dikurangi C dikali B. Ini yang kita sebut dengan formula untuk menemukan determinan matriks di ordo 2 kali 2. Paham sampai di sini? Kalau paham, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai tentang sifat-sifat dari determinan matriks. Untuk sifat yang pertama, misalkan matriks A dan B berordo M kali N, dengan M dan N-nya itu anggota bilangan asli atau N di sini. Kenapa di sini tulisannya N? Itu berasal dari kata natural number, yang artinya bilangan asli. Sifat yang pertama apa katanya? Jika determinan A dan determinan B, maka det A dikali det B sama dengan determinan dari A kali B. Itu bunyi sifat yang pertama. Coba kita perjelas apa maksudnya atau kita buktikan. Misalkan kita punya dua buah matriks, taruhlah matriks A-nya itu, kita contoh dulu aja ya, 1, 2, 2, 1 misalkan. Matriks B-nya 1, 3, 2, 1 misalkan. Jika determinan A dan determinan B berdasarkan sifat itu, maka det A kali det B itu akan sama dengan determinan dari A dikali B. Coba kita cari dulu determinan dari A. Kita tulis seperti ini. Determinan A sama dengan 1 kali 1 dikurangi 2 kali 2. Berarti 1 dikurangi 4. Hasilnya negatif 3. Lalu kita cari determinan B, nilainya berarti 1 kali 1 dikurangi 2 kali 3. 1 dikurangi 6, hasilnya negatif 5. Katanya kalau misalkan determinan A dikali determinan B, atau di sini negatif 3 dikali negatif 5, maka akan sama dengan kalau kita dikalikan dulu matriks A kali B lalu dicari determinannya. Coba kita selesaikan matriks A kali matriks B ya. Kalian sudah bisa kan mengalihkan kedua matriks? Kita langsung saja 1 kali 1 1 ditambah dengan 2 kali 2 4. 1 kali 3 itu 3 ditambah 2. 2 ditambah 2, terakhir 6 tambah 1, 6 tambah
1. Dari sini kita peroleh bahwa A kali B-nya itu 5, kemudian 5, 4, sama 7. Coba kita selesaikan untuk determinan matriks A kali B, yaitu 5 kali 7 dikurangi 4 kali 5. Hasilnya 35 dikurangi 20. Lahir 15. Berdasarkan sifat, maka jika determinan A dikali determinan B, itu sama saja hasilnya dengan determinan dari matriks A kali B. Coba kita buktikan. Di sini determinan matriks A-nya itu 3, kita kalikan 5, negatif 3 dikali negatif 5, itu hasilnya 15. Ternyata hasil ini sama dengan determinan matriks A kali B. Jadi sifat ini berlaku ya. Sebetulnya ini bukan pembuktian, tapi ini sebagai contoh saja, karena pembuktian itu harus secara umum. Tapi biar kalian mudah memahaminya, saya kasih sebuah contoh yang menunjukkan bahwa si sifat satu ini benar-benar berlaku, atau proses dalam penerapannya ketika menghadapi soal seperti itu. Jadi jika kita menghitung determinan A dan menghitung determinan B, kemudian kita kalikan, itu sama saja halnya dengan kita kalikan dulu baru kita cari determinannya. Itu secara sederhananya. Untuk sifat yang kedua, kalau misalkan kita punya matriks A, kemudian kita transposkan terlebih dahulu, maka hasil determinan A itu akan sama dengan determinan matriks transposnya. Coba kita cek atau kita coba kasih contohnya. Misalkan di sini yang kedua kita punya matriks B, ukurannya 2 kali 2, elemennya bebas. Ini kalau di sini saya mau tulis 1, 2, 3, 4 biar mudah. Lalu kita transposkan matriks B ini, kita tulis dengan B pangkat T atau B transpos. Ini artinya, kalau misalkan kita transposkan, ingat baris jadi kolom, kolom jadi baris. Di 1, 3, 2, 4. Oke. Kita hitung determinan dari matriks B. 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2. 4 dikurangi 6 itu hasilnya negatif 2. Kita hitung matriks B transpos. Determinan matriks B transpos. 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3. 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2. Artinya sifat itu bisa kita terapkan. Ternyata kalau misalkan kita punya matriks, misalnya matriks B, kita cari determinannya, kemudian kita ingin mengetahui determinan dari B transpos, ternyata hasilnya sama. Kalau misalkan dihitung determinan matriks B dengan determinan B transpos, itu ternyata nilainya sama-sama saja. Kalau contoh ini nilainya sama, yaitu negatif 2. Mudah ya? Semoga paham untuk sifat-sifat dari determinan matriks. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan determinan matriks, khususnya di sini ordo 2 kali 2. Masalah yang akan diangkat adalah masalah tentang persamaan linear. Contohnya di sini Siti dan teman-temannya makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam penyet. Kita misalkan ayam penyet itu sebagai X, jadi kalau 3 ayam penyet 3X. Dan 2 es jeruk, berarti es jeruk kita misalkan Y, 2Y. Harganya Siti harus membayar 70.000. Nah, 70.000. Kemudian Beni itu memesan 5 ayam penyet ditambah 3 es jeruk.
sama dengan membayarnya 115.000. Oke, pertanyaannya adalah Siti menantang Amir menentukan harga satu porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Berarti kita akan mencari berapa X, kemudian berapa Y, tapi dengan menggunakan determinan, konsep determinan. Kalau misalkan kita sudah memodelkan, kita akan mengubah model ini ke bentuk matriks. Caranya gimana? Kita tulis setiap koefisien dari variabel dalam bentuk matriks 3, 2, 5, 3. Variabelnya kita tulis dalam matriks kolom XY sama dengan 70.000 dan 115. Bentuk ini sudah kita rubah jadi bentuk matriks nih. Yang persamaan ini kita sudah rubah ke dalam matriks. Kita tulis persamaan 1. Lalu bagaimana Pak cara mencari solusi dari sistem persamaan ini dengan menggunakan konsep determinan? Oke, misalkan kita akan mencari nilai X dulu. Nih. Maka determinan dari matriks. Misalkan di sini saya ambil contoh matriks A. Kalau misalkan kita akan mencari nilai X, maka untuk komponen untuk kolom yang pertama ini kita ganti dengan nilai yang ini 70 dan 115.000. Kita ganti 70 dan 115, 2 dan 3. Ini saya untuk 03-nya kita simpan dulu saja biar memudahkan perhitungan. Ya, determinan dibagi dengan matriks A-nya. Determinan matriks A 3, 2, 5, 3. Kita hitung 70 kali 3 210 dikurangi 15 kali 2 berapa tuh? 230. X-nya itu 210 kurangi 230, berapa hasilnya? Berarti 20, negatif 20. Dibagi, jangan lupa determinan si matriks A. Berapa determinan matriks A? 3 kali 3 itu 9. 9 dikurangi 10. Jadi negatif 1. Maka untuk nilai X-nya itu bernilai 20.000, atau X tadi itu apa? Ayam penyet. Maka harga satu porsi ayam penyet itu sebesar 20.000. Nah, sekarang kita mau cari nih berapa harga es jeruk. Harga es jeruk kita misalkan Y, berarti kita cari nilai Y-nya dengan cara menggunakan determinan. Untuk melakukan operasinya seperti tadi, sama dengan determinan. Sekarang kita akan mencari Y, nilai Y pada matriks atau kolom kedua ini kita ganti dengan bilangan yang sebelah kanan dari sama dengan. Jadi 53, 35, 23-nya diganti 70 dan 115. Dibagi, jangan lupa dari determinan si matriks A-nya 5, 3. Tadi kita ketahui nilai determinan yang bawah kan itu negatif 1, berarti kita tinggal cari yang
atasnya 115 dikali 3, 345 dikurangi 350, maka hasilnya negatif 5.000 dibagi negatif 1, hasilnya 5.000. Maka dari sini kita ketahui bahwa harga Y atau es jeruk itu satu gelasnya senilai Rp5.000. Itulah penggunaan matriks dalam masalah aritmetik sosial atau dalam masalah persamaan bisa kita selesaikan dengan determinan matriks. Oke, mungkin itu pembahasan materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham. Dan kalaupun misalkan kalian masih ada yang masih bingung, silahkan putar kembali video ini dari bagian yang masih kalian rasa bingung. Akan tetapi jika misalkan masih bingung, boleh tanyakan saja ke saya langsung melalui WhatsApp atau email di @agiskesmawan19@gmail.com. Terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih yang sudah nonton hingga selesai akhir video ini. Di sini ada latihan soal, boleh kalian kerjakan sebagai memahirkan kalian atau menerapkan ilmu yang telah kalian peroleh. Jangan lelah dan terus bersemangatlah dalam belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.